Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, akhirnya resmi bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Dia menjadi pemain keturunan Indonesia pertama yang akan tampil di Liga Jerman. Momen bersejarah ini diumumkan melalui akun Instagram resmi klub pada Selasa malam WAIB. Dalam unggahan tersebut, Kevin tampil elegan dengan setelan hitam dan topi berwarna gelap, sambil tersenyum lebar di Borussia Park, markas kebanggaan Die Fohlen. Secara resmi menjadi pemain Borussia Mönchengladbach. Selamat datang, tulis akun Instagram klub. Kehadiran Kevin di Borussia Mönchengladbach bukan hanya simbol kebanggaan bagi Indonesia, tapi juga menjadi langkah penting dalam karir sang pemain berusia 28 tahun itu. Ia datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir. Kini, Kevin Dix siap bersaing di lini belakang Borussia bersama nama-nama tangguh seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, Marvin Friedrich, dan Fabio Cerodia. Bek tangguh yang pernah menjabat kapten di FC Copenhagen itu juga mendapat sorotan dari media Jerman, Bild, yang menyebutnya sebagai sosok yang layak menjadi kapten masa depan Gladbach. Dengan pengalaman, ketangguhan, dan jiwa kepemimpinannya, Kevin Dix bukan hanya memperkuat lini pertahanan Die Fohlen, tetapi juga membawa semangat baru untuk pemain Indonesia di kancah sepak bola Eropa. Timnas Indonesia resmi melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menumbangkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di fase keempat nanti, Indonesia akan masuk ke dalam grup baru berisi 3 tim kuat dari penghuni 4 besar grup A hingga C. Hanya 2 tim teratas dari grup tersebut yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Mengingat level persaingan semakin tinggi dan tantangan yang akan datang dari tim-tim raksasa Asia, tim Garuda memerlukan tambahan amunisi, khususnya di lini depan. Salah satu opsi yang mulai dilirik PSSI adalah menambah pemain keturunan lewat proses naturalisasi. Miliano Jonathans menjadi nama terdepan yang disebut tinggal menunggu proses administrasi untuk bisa membela Garuda. Pemain berdarah Depok Indonesia Belanda ini dikenal memiliki kecepatan, teknik individu mumpuni, dan naluri mencetak gol dari sisi lapangan. Miliano berposisi sebagai penyerang dan punya gaya bermain yang dinilai cocok untuk menghadapi pertahanan ketat khas tim-tim Timur Tengah. Kecepatan dan kelincahannya bisa menjadi senjata untuk mengeksploitasi sisi sayap lawan. Ia sempat mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasinya pun disebut tinggal menunggu lampu hijau dari federasi. Dengan menggabungkan pemain-pemain keturunan berbakat yang bermain di Eropa, Indonesia diharapkan bisa lebih tajam dan percaya diri untuk bersaing di level atas Asia. Kini tinggal menanti langkah konkret dari PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi para pemain ini agar bisa segera bersatu membela Merah Putih. Bek Liga Inggris dengan nilai pasar 312,87 miliar dilaporkan sempat mendatangi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebelum bertemu dengan Patrick Kluivert, bek keturunan itu sempat mengaku memiliki koneksi atau hubungan dengan Indonesia. Sosok bek yang dimaksud adalah Pascal Struijk. Bek milik Leeds United itu memang menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari darah keturunan yang dimilikinya. Diketahui, kakek dan neneknya berasal dari Surabaya, semasa berada di bawah kolonial Belanda. Sejak darah keturunannya terungkap ke publik, Struijk diserbu pecinta sepak bola tanah air di media sosial yang meminta agar dirinya mau berseragam merah putih. Harapan pecinta sepak bola tanah air ini hampir terwujud saat bek berusia 25 tahun itu mendatangi Kluivert yang tengah berkunjung ke Inggris. Hal ini memicu spekulasi bahwa dirinya tengah dibujuk oleh Kluivert dan Lanzaat agar mau membela Indonesia di panggung internasional. Ajakan ini diyakini akan disambut oleh Pascal Struijk. Apalagi dirinya pernah mengaku memiliki koneksi dengan Indonesia. Saya harus mengaku terkadang saya merasa seperti orang Indonesia dan terkadang tidak. Tapi di luar keluarga saya tak banyak berkomunikasi dengan orang di sana, kata Struijk. Penasihat tim Semen Padang FC Andre Rosiade turut mengomentari perkembangan sepak bola tanah air, khususnya soal timnas Indonesia.
Pria yang juga menjadi anggota DPR RI tersebut punya harapan besar untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda diharapkan dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Andre Rosiade pun berharap pelatih Patrick Kluivert bisa meramu tim lebih baik lagi pada putaran keempat nanti. Sebaliknya, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan apabila gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus dipecat. Menurutnya, hal itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab pelatih sebagaimana PSSI bisa memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Kalau gagal di putaran keempat, ya menurut saya Patrick Kluivert harus dipecat. Konsekuensi Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia, kalau tidak mampu yang dipecat saja, tegas Andre Rosiade. Lebih lanjut, mertua dari Pratama Arhan itu membeberkan bahwa PSSI benar-benar mendukung kegiatan dan program Patrick Kluivert. Apalagi Patrick Kluivert juga didukung oleh banyak staf langsung dari Belanda. Mereka juga direkrut untuk membantu performa timnas Indonesia. Untuk itu, menurutnya pemecatan adalah hal yang pantas apabila ada seorang pelatih yang gagal meraih target yang telah diusung. Jawaban pemain keturunan Milian Manhoef saat dikaitkan dengan timnas Indonesia dan timnas Suriname cukup mencuri perhatian, sebab ia menyinggung permintaan dari sang nenek. Manhoef telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 23 tahun itu terbuka untuk bermain di dua negara tersebut karena mempunyai garis keturunan. Namun demikian, Manhoef sudah membela beberapa tim nasional kelompok usia di Belanda. Pemain Stoke City itu tercatat sudah tampil 19 kali bersama U21 dan masing-masing 4 kali dengan U16 serta U17. Dengan catatan itu, Manhoef masih terbuka untuk membela timnas Indonesia atau Suriname. Sebab sesuai aturan FIFA, pemain bisa dinaturalisasi jika belum bermain untuk level senior. Soal itu, Manhoef mengatakan masih fokus untuk menembus De Oranje. Ia mengacu pada pesan neneknya yang merupakan orang asli Belanda. Manhoef memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang merupakan orang Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah salah satu pemain potensial di tim nasional Belanda. Tercatat, Manhoef sudah membukukan 7 gol dari penampilannya bersama timnas Belanda U16, U17, dan U21. Sementara di klub, ia menorehkan 5 gol dan 4 assist dari 34 penampilan musim 2024 sampai 2050. Dunia sepak bola tanah air kembali dibuat ramai dengan perbincangan soal dua nama pemain baru yang diduga menjalani proses naturalisasi.